Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sindawati Nisyafiatul Amanah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya dan juga rekan saya berkunjung di klinik Rafiski Medical Center untuk mewawancarai pengelola dari klinik Rafiski Medical Center untuk menjadi narasumber untuk memenuhi tugas mata kuliah Kemuhammadiyaan 1 kami. Baik teman-teman, kami sekarang sudah bersama narasumber yaitu Mas Iksan dan juga Mbak Devi selaku pemilik atau pengelola Rafiski Medical Center 1 dan juga Rafiski Medical Center 2. Assalamualaikum Mas Iksan dan juga Mbak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja silakan untuk Mas Iksan dan juga Mbak Devi untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Iksan Santoso, bisa diakrab dengan nama Iksan. Saya kerjanya di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo, bagian IGD. Ini bagian saya mengelola dari klinik Rafiski 1. Untuk Rafiski 2 yang mengelola istri saya. Ya, perkenalkan nama saya Devi Haryanti Pramita, biasa dipanggil kalau di sini Mbak Devi. Nah, saya bekerjanya di RSUD Dr. Saidiman Magetan, bagian di ruang paru sama ruang COVID. Jadi saya mengelola Rafiski Medical Center Klinik 2 yang berfokus pada kayak pelayanan baby spa kayak gitu, terus kemudian pengobatan sama rawat luka kayak gitu. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk jenengan sedaya untuk menjawab. Apakah saya diizinkan untuk langsung mempertanyakan? Ya, monggo. Jadi terlebih dahulu kami akan menanyakan soal sejarah. Jadi bagaimana sejarah dari berdirinya Rafiski Medical Center ini? Silakan untuk Mas Iksan atau Mbak Devi. Sejarahnya dulu saya lulusan Unmu sama jenengan semua, tapi bagian dulu D3 tahun 2015. Kemudian saya mengelana di Pacitan sana selama 6 bulan. Kemudian saya diambil dari Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo tahun 2016 awal. Kemudian saya kerja di sana kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya tahun 2017 saya berinisiatif membuka klinik. Kliniknya belum ada namanya sebelumnya, karena saya masih bimbang klinik aja, praktek mandiri atas nama saya sendiri. Kemudian saya nikah sama istri saya tahun 2018. Itu nikah, kemudian dianugerahi anak sekalian, namanya Muhammad Arfan Rafiski Ramadana. Kemudian saya inisiatif buka klinik atas nama Rafiski. Saya ambil dari nama anak saya itu, dan klinik Rafiski Medical Center untuk kedepannya biar enak nanti misalkan ada pengembangan. Kemudian 2017 berarti berdirinya tahun 2017 dan 1. Kemudian saya nikah sudah punya anak. Kemudian istri saya tawari, mau nggak kamu mendirikan klinik di beda tempat, khususnya di daerah Parang. Kalau saya klinik 1 di daerah Lembean. Kemudian saya ajarin istri saya, kemudian dia mau membuka. Tahun berapa Bunda? Tahun 2019 Desember. Itu ya saya pas awal 2019 itu masih ditawari sama suami buat mengurus SIPP itu, SIPP tentang izin praktek mandiri. Nah, terus Mei 2019 itu saya udah keluar izin prakteknya, tapi tempatnya belum jadi toh. Jadi ya sama disambi-sambi buat ini klinik yang RMC 2. Terus 2019 November itu saya ikut pelatihan baby spa di Ponorogo selama 3 hari. Nah, mulai Desember 2019 saya udah mulai aktif membuka RMC 2. Terus mulai home visit dulu itu, karena pasiennya ya memang belum pada tahu untuk promosinya itu. Terus kemudian berdiri sampai sekarang. Jadi RMC 1 itu di Lembean, RMC 2 di Desa Bungkuk, areanya Parang gitu. Baik, sangat menarik ya teman-teman. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat klinik RMC atau Rafiski Medical Center ini untuk Islam? Silakan untuk Mas Iksan. Manfaatnya ya, kita sebagai Islam ya, kita pertama jangan mencari rezeki atau nafkah dulu. Kita bisa pertama itu membantu sesama.
banyak yang kita membutuhkan. Jadinya meskipun orang yang tidak mampu atau sekitar kita yang kurang mampu, kita jangan narif yang seenaknya. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Kalau dia kondisinya kurang mampu, perlu penanganan, ya kita tangani. Jangan terlalu menarif terlalu banyak itu. Jadi saling menolong, dalam menolong dan membantu sesama. Khususnya dalam Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan sistemnya jangan hidup di Muhammadiyah tapi hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jadi jangan mencari di Muhammadiyah tapi biarlah Muhammadiyah yang kita hidupi gitu. Bunda ada tambahan lagi? Iya, tambahannya jadi kita orientasinya itu pelayanan. Kalau kepuasan pasien itu bisa maksimal, itu pasiennya itu udah wis moro kesini sendiri gitu loh. Jadi mencari kita sendiri, pelanggan sendiri. Jadi nggak usah narik terlalu mahal kayak gitu. Apalagi di desa banyak yang kesusahan kayak gitu rumahnya ya. Terus ada program lagi kalau sunat kitan ya di hari Jumat ya kayak. Enggak, kitan khusus orang-orang yang yatim, yang miskin, yang benar-benar tidak mampu, langsung aja kita hubungi. Tapi nanti syaratnya satu, kitanya harus Jumat. Jadinya kita supaya Jumat berkah, terus kita pasiennya juga kita freekan, kita obati dan sampai sembuh. Ya gitu. Program unggulan kita gitu. Ini yang paling menarik adalah kitan modern gitu ya Mas. Itu kitan modern itu seperti apa? Yang menarik itu kita berdua kan beda. Yang satu RMC1 itu kitan modern, RMC2 itu baby spa ini bundanya. Kalau kitan modern itu yang termasuk kita memberikan yang pelayanan. Yang pertama, kitan itu yang pertama tidak disuntik. Artinya kita menggunakan alat yang dari Amerika. Nah, dari Amerika, Mahdajet namanya. Kalau daerah Sekiti, Porogo, Magetan itu yang menggunakan jarang sekali karena kita inden sama pembiayaan beli itu mahal juga. Kita narif juga itu paling bawah tapi kualitasnya terjangkau, tapi kualitasnya paling istimewa atau paling yang baik. Karena dari yang lain tuh saya teman-teman dia tidak menggunakan alat itu tapi nariknya biasanya lebih tinggi. Kita menggunakan alat yang terbaik tapi tarifnya terjangkau untuk masyarakat desa. Kalau untuk baby spa itu biasanya bundanya. Kalau baby spa kita ya nariknya kan biasanya kalau di kota ya per item gitu. Kalau saya paketan aja, paketan uap, terus itu di sinar terapi itu buat tumbuh kembang sama pijat itu biasanya ya narifnya gak terlalu gitu loh, di bawah temen-temen gitu. Jadi menyesuaikan tempat gitu ya Bu, menyesuaikan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa misi kemanusiaan dari klinik Rafiski Medical Center ini? Misi kemanusiaan ya kita saling membantu. Pertama, saya menolong untuk yang masyarakat yang kurang mampu khususnya di desa. Terus menolong itu tidak harus pakai materi, artinya menolong itu harus pakai doa. Yang pertama itu doa itu paling rendah, tapi kita menolong itu kan usaha dulu. Jadinya misalkan orang yang tidak mampu kita usaha itu tidak harus diobati. Misalkan ini pasiennya harus penanganan lanjut ke rumah sakit, ya kita teleponkan rumah sakit, khususnya rumah sakit yang Muhammadiyah, misalnya Aisyah, saya bagian IGD, artinya teman-teman IGD langsung tanggap. Misalkan ada saya rujuk ke sana, nah itu kan telepon dulu, mau rujukan dari saya, itu sangat membantu banget. Dan ya prosesnya penyakit itu kan harus cepat. Jadinya kita rujuk sana, nanti kita berikan pelayanan yang maksimal. Kan kita kan di Aisyah itu punya logo layananku ibadahku kan itu. Jadinya kita membantu itu aja, kita datang itu aja masyarakat itu persepsinya sudah beda. Jadi semangatnya, terima kasihnya tidak bisa dibandingkan dengan materi biasanya. Ada tambahan? Menambahi mungkin? Tambahannya juga bermanfaat untuk orang lain juga. Kita sebagai manusia kan harus saling tolong menolong kayak gitu. Kalau di klinik Rafiski itu bukannya 24 jam kalau tidak masuk kerja. Jadinya meskipun di rumah, meskipun malam tidur ya dilayani terus, tidak ada kata-kata tutup, tidak ada. 12 malam jam 1 itu dodok-dodok ya kita terima. Itu juga berlaku dalam layanan home care. Home visit juga bisa. Home Jadinya visit maksimal jam 10. Pokoknya kalau dia urgent itu ada kutip bisa harus dia ditangani seperti itu. Segera mungkin kita langsung lihat
apakah itu nanti kita layani di tempat ataupun kita rujuk ke rumah sakit, karena kan pasien itu beda. Kalau yang sehat, kalau sehat kan ditahan bisa, sakit gigi ditahan bisa, tapi kalau pasien-pasien yang perlu penanganan lanjut apa stroke atau jantung kan itu harus cepat dilayani. Gitu. Mungkin Bu Devi ingin menambahi? Cukup. Jadi cukup sekian untuk pertanyaan dari kami, Mas Ihsan dan juga Mbak Devi. Terima kasih untuk Mas Ihsan dan juga Mbak Devi yang sudah meluangkan waktu untuk kami, memberi ruang untuk kami untuk pembuatan video pada kesempatan pagi hari. Ya. Semoga Rafiski Medical Center 1 dan 2 dapat berjalan lancar terus, menjadi amal usaha yang selalu mendapat keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga sesama. Bagi teman-teman yang ingin kitan modern atau adik-adik pra remaja yang ingin kitan modern, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau bisa datang ke Rafiski Medical Center 1 yang beralamatkan di Desa Kediren, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, atau Rafiski Medical Center 2 di Desa Bungko, Kabupaten Magetan, kecamatannya Parang Magetan. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika kami ada kurang lebihnya, Mas Ihsan dan juga Mbak Devi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.